إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan suri teladan kita, yaitu Nabi yang begitu mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, saya sebagai khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada para jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan diri kita dari semua larangan-larangannya. Karena takwa merupakan bekal terbaik. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan hidup ini untuk mempersiapkan bekal terbaik demi meraih kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada Jumat yang mulia ini, di penghujung tahun, Jumat terakhir di tahun 2025 Masehi, bertepatan dengan bulan Rajab tahun Hijriah, penting bagi kita untuk terus bermuhasabah dalam rangka memperbaiki diri kita agar menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah sangat penting dilakukan sebagai manusia yang tidak luput dari berbagai macam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, termasuk melalaikan waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa, kita perlu senantiasa mengingat akan penciptaannya. Perenungan atas apa yang kita lakukan penting dilakukan agar mampu mengambil ibrah atau pelajaran, agar mampu memetik hikmah demi perbaikan di masa yang akan datang. Memperbaiki kekurangan maupun kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita perlu selalu merenungkan dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dari mana kita mempunyai daya untuk melakukan segala perbuatan. Kelak ketika mati, kemana kita akan dikembalikan? Perenungan seperti ini akan membuat kita selalu mawas diri bahwa ada yang mengatur, yaitu yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Manusia tidak bisa melakukan segala hal menuruti kesenangannya semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Al-Hakim pernah menasihati anaknya sebagaimana dikutip dari kitab Luqmanul Hakim wa hikamuhu, bahwa orang yang memandang fenomena tanpa mengambil ibrah adalah orang yang lalai. Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yahifful hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya." Hisablah diri, introspeksi kalian untuk kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, akhir tahun juga tentunya memiliki hubungan dengan waktu dan umur kita. Apabila sudah memasuki di penghujung tahun, akhir tahun menunjukkan bahwa umur yang Allah berikan semakin bertambah, namun pada hakikatnya semakin mengurangi jatah hidup kita di dunia. Dan apakah waktu dan umur kita dipergunakan atau dimanfaatkan sebaik mungkin dengan melakukan perbuatan yang baik-baik, ataukah kita melalaikan waktu dan umur kita untuk hal yang sia-sia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Mari kita manfaatkan waktu dan umur yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, mengisi sisa hidup dengan amal kebaikan dan perbuatan yang baik. Dan semoga tahun yang akan datang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin dan bisa lebih baik dari tahun yang sudah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rajih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'un." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja hari ini sama dengan hari kemarin,
maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat, celaka. Oleh karena itu, marilah kita jadikan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita menjadi lebih bermakna. Isilah hidup dengan amal soleh dan jagalah diri dan keluarga kita dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga salat 5 waktu dengan baik, perbanyak perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Jangan sampai menyesal karena telah menghabiskan waktu dan umur kita untuk hal yang kurang bermanfaat. Kematian bisa datang kapan saja, tidak mengenal tua maupun muda, sehat ataupun sakit. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk beramal. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu dan umur kita digunakan sebaik-baiknya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadi renungan untuk kita semuanya dan semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخير والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.